Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM, Ketua Lingkungan Om Rio, seluruh para asatid, para sesepuh orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Suhendi, Bapak Ustadz Sukamto, dan para Bapak Haji lainnya, seluruh jamaah hadirin hadirat tanpa terkecuali, semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita. Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita bersama-sama duduk di tempat yang paling mulia, yaitu di rumahnya Allah sekaligus taman surganya Allah, melanjutkan kajian ilmu kitab Nasha'ihul Ibad. Ada sebuah kisah yang menarik, kejadian di Kampung Kupu, perbatasan Kampung Pulo, Kampung Kupu. Beliau salah satu jamaah tasmi'an Al-Quran, walaupun hadir cuma 3 kali, habis itu tidak hadir lagi karena nggak ada yang boncengin. Beliau itu kemana-mana harus ada yang boncengin. Beliau salah satu imam Masjid Baitur Rahman di Kampung Kupu. Beliau diwafatkan dalam keadaan yang sangat indah, yaitu ketika ngimamin sholat subuh hari Jumat yang lalu, Pak. Tinggal salam doang, beliau dipanggil oleh Allah. Ini luar biasa, pelajaran bagi kita, dan itu kematian yang sangat kita rindukan. Meninggal, wafat dalam keadaan berbuat baik di dalam sholat, husnul khotimah. Pengen nggak begitu, Pak? Pengen nggak? Kalau pengen ya subuhannya jangan kesiangan, itu loh, Pak. Itu luar biasa itu. Kalau saya perhatikan, kelebihan beliau itu adalah kemampuan menjaga hati. Beliau tipe orang yang tidak banyak bicara, pendiam tapi ramah. Karena ada orang pendiam tapi ngeselin, kan ada. Jadi pendiam tapi ramah. Suasana hatinya selalu terjaga. Cuman mesam-mesem, hehehe doang, Pak. Jadi orang yang bagus hatinya. Nah, akhirnya orang seperti itu kalau saya amati di mana-mana, orang kalau pintar menjaga hati, biasanya meninggalnya itu indah. Nah, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali melanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad. Pada pertemuan yang lalu kita berada di makalah yang ketiga dari Babul Usyari. Makalah yang ketiga kita belum selesai. Di situ Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat, ada 10 perkara yang dianggap tidak baik dan tidak akan memberikan kebaikan ketika tidak ditunjang dengan 10 perkara yang lainnya. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama akal.
akal tidak akan baik dan tidak akan memberikan kebaikan tanpa ditunjang dengan sikap warok dan hati-hatian. Yang kedua yaitu amal. Amal dianggap tidak baik dan tidak akan membawa kebaikan ketika tidak ditunjang dengan ilmu. Nah sekarang yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Walal fauzu bi ghairi khosyatin. Yang ketiga, walal fauzu, tidak dianggap baik dan tidak akan memberikan kebaikan. Al fauzu yaitu kesuksesan, keberuntungan. Bi ghairi khosyatin, dengan tanpa ditunjang rasa takut kepada Allah. Orang sukses di dalam bisnisnya, di dalam membangun ekonominya sukses. Tapi kalau hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, kesuksesan semacam itu dianggap tidak baik dan tidak akan membawa kebaikan. Bapak bayangin, ada seorang pemuda, badannya sehat, ganteng, duitnya banyak. Tapi hatinya nggak ada rasa takut kepada Allah. Kira-kira duitnya dibawa kemana tuh Pak? Dibawa ke masjid apa ke parung? Ngapain ke parung Pak? Kira-kira dibawa ke masjid nggak itu duitnya Pak? Nggak bakal Pak. Kenapa? Nggak ada rasa takut kepada Allah. Justru kekayaannya itu akan dibuat hura-hura, dibuat pesta pora yang menjauhkan dirinya dari Allah. Nah kesuksesan semacam itu nggak ada baik-baiknya. Jadi kalau kita melihat ada saudara, ada teman, ada tetangga sukses secara ekonomi, secara duniawi, tapi hatinya nggak ada rasa takut, Bapak Ibu nggak usah kepengen seperti itu. Justru itu bahaya. Harta yang model seperti itu Pak, itu akan semakin menjauhkan seseorang dari Allah dan semakin mendekatkan dirinya kepada murkanya Allah. Makanya urusan ekonomi, kesuksesan duniawi yang paling penting itu bukan nyari banyaknya, tapi nyari berkah. Makanya redaksi doa kita kan begitu. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan fil rizq. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu redaksi doa yang diajarkan kepada kita. Giliran ilmu wa ziyadatan fil ilmi, kita minta tambah tuh giliran ilmu. Tapi giliran rezeki kita diajarkan bukan minta tambah, minta banyak, tapi wa barakatan fil rezeki, kita minta berkah dalam urusan rezeki. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, yaitu tambahnya kebaikan. Umpamanya kalau Allah takdirkan kita jadi orang kaya, duitnya makin banyak, maka berkahnya, kebaikannya pun makin banyak. Seandainya ditakdirkan kita jadi orang yang tidak punya duit atau duitnya pas-pasan, tetap akan membawa kebaikan di dalam kehidupan dia. Makanya berkah itu penting. Syukur-syukur udah banyak berkah. Amin lah Bapak. Nah telat apa amin. Begitu. Maka hati-hati dengan urusan duniawi. Yang berikutnya sampai digambarkan di dalam riwayat yang lain Pak. Khosyah itu apa? Khosyah itu adalah, jadi kata takut Pak dalam bahasa Indonesia, takut kepada Allah itu ada dua redaksi. Yang pertama khauf, yang kedua khosyah. Khauf itu rasa takut yang bersifat secara umum, itu khauf.
takut secara umum. Bapak takut sama Allah ya khauf, Bapak takut sama harimau juga khauf, umum dia. Tapi kalau khosyah itu takut yang lahir dari hati sanubari, hati yang paling dalam. Dia tidak takut sama harimau, dia tidak takut sama preman, tapi dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Kelihatannya kalau siang ketemu orang gagah banget, gak ada takut-takutnya. Tapi di tengah malam dia sujud, dia nangis sendirian di hadapan Allah. Itu khosyah. Makanya dzalika liman khasyata rabbah. Jadi surga itu disiapkan bagi mereka yang punya rasa khosyah kepada Tuhannya. Jadi dia bukan penakut. Bedanya itu, Pak. Dia ngadepin siapa saja tenang. Ngadepin situasi kondisi apapun tenang, pede, Pak. Tapi ketika dia dalam kesendirian, di dalam tahajudnya, hatinya itu nangis, takut. Sehingga orang model begini itu suka nangis diam-diam di hadapan Allah. Beda dengan orang cengeng. Kalau orang cengeng itu di hadapan orang nangis, di hadapan dalam musibah nangis, tapi giliran sholat gak ada nangis-nangisnya, malah cengengesan mulu. Ada orang model begitu. Itu bukan khosyah. Ini bedanya khauf dengan khosyah. Jadi dia punya hati seperti itu. Seperti para sahabat. Umar bin Khattab contohnya. Nggak ada ditakutin oleh Umar bin Khattab. Jangankan manusia, jin aja takut. Begitu beraninya. Tapi ketika dia masuk di dalam sholat, zikir, itu tafidu dam'i. Matanya itu deleweran, kalau bahasa kita, air matanya itu mengalir ketika di dalam sholat, di dalam zikir. Nah, ini yang disebut khosyah. Nah, itu susah, Pak. Susah apa gampang? Susah. Bahkan sampai digambarkan la yadkhulun naro man baka min khosyatillah. Dijamin oleh Rasulullah, la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka, man baka min khosyatillah, siapa saja yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Pertanyaannya, Ibu pernah nangis gak? Urusan apa, Bu? Urusan keluarga. Nangis, Pak. Bapak Ibu usahakan pernah, walaupun seumur hidup sekali, itu pernah nangis di hadapan Allah, bukan karena takut apa-apa, karena takut semata-mata kepada Allah. Tiba-tiba hati itu terguncang, ingat dengan dosa, ingat dengan neraka, terguncang sehingga nangis dengan sendirinya. Nah, usahakan seumur hidup sekali aja, Pak. Ya, itu dijamin tidak bakal masuk neraka. Jadi ada 3 air mata yang dulu udah pernah kita bahas, yang sangat berharga nilainya di hadapan Allah. Salah satunya yaitu air mata yang keluar karena takut kepada Allah. Itu luar biasa dahsyat itu, Pak. Nah, malam ini kita nangis bareng. Ya, nanti malam tuh 3:30 kamu nangis. Nangisin apa? Nangis kepada Allah. Ini kadang-kadang kan enggak. Giliran ada musibah, oh nangis. Setiap ketemu orang nangis. Air mata model begitu mah enggak penting, Pak. Nangis entar di tengah malam ketika orang pada terlelap tidur, Bapak sendirian, Bapak nangis gitu. Wah, itu air mata yang luar biasa. Bahkan dalam keterangan yang lain, itu mengguncang arasnya Allah. Mengguncang arasnya Allah. Om Rio pernah nangis? Nangis apa, Om? Punya duit. Ya udah, malam-malam nangis bareng ya, dipimpin oleh Om Rio. Itu, Pak, yang harus kita usahakan, kita upayakan. Yang berikutnya,
Yang kelima, walas sultanu binggoiri adlin. Walas sultanu, tidak dianggap baik dan tidak akan memberikan kebaikan as-sultanu, seorang pemimpin, binggoiri adlin, yang tidak ditunjang dengan sikap adil. Mau jabatannya apa kek, kalau nggak ada sikap adilnya itu pemimpin nggak ada baik-baiknya. Walaupun dia mungkin melakukan segala macam segala macam cara untuk mempengaruhi hati seseorang, ya, tetap pada akhirnya orang itu tidak akan membawa kebaikan selama dia tidak ditunjang dengan keadilan. Nah, pemimpin itu siapa? Pemimpin itu, setiap orang itu pemimpin. Setiap orang itu pemimpin, minimal dia memimpin anggota tubuhnya. Minimal itu, Pak. Ketika kita diciptakan oleh Allah, maka kita tuh memimpin anggota tubuh, tangan, kaki, mata. Itu semua menjadi sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Nah, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, ini mata jangan dibuat nonton HP mulu. Gak adil tuh namanya. Tapi juga dibuat baca Quran, begitu. Ini mulut jangan dibuat ngomong gibah terus, jangan. Gak adil tuh namanya. Berikan haknya untuk ibadah. Kaki kita nih jangan dibuat nyari duit dulu. Berikan haknya, ajaklah jalan ke masjid, jalan ke masjid stabil. Itu namanya adil. Apalagi seorang RW, udah RW DKM lagi. Coba itu, kalau nggak adil, hisabnya berat. Sono RW sono, Pak. Tahu kalau RW sini, Pak. Gitu. Tapi kalau bisa adil, dijamin. Ini dalam keterangannya, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, orang yang paling dicintai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, wa adnahum minhu, dan orang yang paling dekat dengan Allah majlisan, artinya posisinya, adalah imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Baik itu pemimpin keluarga, ini bapak kan pemimpin keluarga, harus bersikap adil. Nah, kalau sampai kita tidak berbuat adil, maka resikonya besar. Maka menjadi pemimpin itu kalau benar, masuk surganya duluan, pahalanya paling banyak kalau benar. Tapi kalau nggak benar, udah dosanya paling banyak, kesempatan masuk surganya juga kecil peluangnya. Pemimpin apapun kok, Pak. Umpamanya pemimpin atau ketua panitia korban umpamanya. Ini kan udah mau korban nih. Lapa-lapa udah mulai ditata itu orang tuh, pinggir-pinggir jalan. Ketuanya, ketua panitia, kalau benar pahalanya paling banyak. Tapi kalau salah, dosanya juga paling banyak. Itu resiko jadi pemimpin. Maka kita doakan nih para pemimpin, Om Rio khususnya nih biar sehat, ya, biar bisa mengemban amanahnya, biarin nanti beliau masuk surga duluan, kita di belakang. Amin ya Rabbal. Mau duluan atau belakang? Duluan. Kalau duluan ya berarti ya nggak apa-apa sih, yang penting masuk surga. Begitu, Pak. Jadi ternyata jadi pemimpin itu berat. Cuman anehnya, udah tahu berat tanggung jawabnya, orang itu selalu kepengen jadi pemimpin. Kepengen, coba itu Bapak lihat itu kalau udah musim pemilihan wali kota, berapa miliar itu yang digelontorkan itu, Pak. Berapa miliar itu bisa mendapatkan kedudukan sebagai wali kota, sebagai DPR, MPR, kan luar biasa. Dan jangankan itu, Pak, sebagai RW saja
itu modalnya juga nggak sedikit Pak. Di daerah Pasir Putih tuh Pak, nggak tahu kalau sini ya. Daerah Pasir Putih itu untuk jadi RW paling nggak nyiapin dana tuh 50 juta Pak. Ini 150. 150 juta. Luar biasa itu. Sampai dibela-belain begitu. Nah, makanya di sini kita mah nggak usah terlalu ngoyo. Kalau ditunjuk, ya ayo kita pimpin bareng-bareng. Tapi nggak usah terlalu ambisius, sebab resikonya besar. Tapi kalau udah terlanjur jadi pemimpin, ya sudah, ayo dipertahankan, artinya diamalkan biar menjadi ladang dakwah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, walal hasabu bighairi adabin, walal hasabu, dan tidak dianggap baik, tidak memberikan kebaikan, al hasabu, popularitas. Kalau bahasa sekarang yang paling gampang popularitas. Itu al-manakibu kal ilmi wasyajaah. Itu orang yang punya cerita yang indah, populer itu. Popularitas itu tidak akan membawa kebaikan bighairi adabin, dengan tanpa ditunjang adab. Terkenal tapi nggak punya adab. Resep apa gedeg Pak? Bapak lihat orang begitu resep apa gedeg? Dia memang terkenal, tapi adabnya nggak ada. Kita juga gedeg lama-lama Pak. Saat ini lagi viral. Saya termasuk orang yang memviralkan juga. Sebab kenapa? Sebab ini udah masuk ranah kezaliman. Bukan sekedar aib, tapi kezaliman. Kezaliman itu harus diviralkan biar tidak banyak korban. Beda dengan aib Pak. Kalau aib bersifat pribadi, kita tutupin tuh aib saudara kita. Tapi kalau udah zalim harus diumumkan biar tidak terjadi kezaliman lagi. Siapa? Seorang syekh yang di Indonesia melakukan sodomi terhadap santrinya. Syekh. Panggilannya udah syekh Pak. Ini kan ngeri sekali Pak. Dia populer Pak. Saking populernya semua orang menaruh hormat. Ternyata di balik itu semua nggak punya adab. Bukan kok melakukan zina gitu lawan jenis, enggak, sodomi Pak. Dan saya sudah cross check ke beberapa para asatid, yai, benar adanya. Korbannya juga mengakui. Masya Allah. Artinya Bapak, Ibu, kita jangan gampang silau kalau ketemu orang yang populer. Gak usah. Kalau nggak ada adabnya, nggak perlu kita hormati. Sebab kenapa? Popularitas yang model begitu Pak, nggak akan membawa kebaikan buat kita semua. Tapi kalau ada orang masyhur tapi adabnya cakep, silahkan Bapak berebut cium tangannya. Kalau di Jawa ada namanya Gus Baha. Bapak udah tahu Gus Baha? Wah, itu orang alim, masyhur, adabnya cakep, silahkan berebut cium tangannya. Tapi kalau cuma populer seperti yang ada ya, tapi nggak ada adabnya, nggak usah. Kenapa? Bapak nggak akan dapat kebaikan apapun. Bahasa gampangnya, nggak membawa berkah orang begitu mah. Bapak percuma cium tangannya, nggak membawa berkah. Nah, mending yang nggak populer tapi adabnya cakep, nah gitu. Makanya adab itu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Alim tapi adabnya nggak ada, nggak usah dimuliakan. Justru nanti Bapak akan kecewa sendiri. Sebab orang model begitu akan memanfaatkan popularitasnya untuk mengambil keuntungan pribadi. Ya seperti yang terjadi saat ini. Itu kan udah terjadi dari 2017 Pak. Karena masih ditutup-tutupin,
kejadian lagi tuh 2022. Masih ditutup-tutupin, boomnya sekarang. Coba kalau dari awal nggak ditutup-tutupin, selesai, nggak ada korban lagi, Pak. Nah, makanya disinilah kadang-kadang orang itu, kadang-kadang ada yang seakan sok bijak. Ini kan aib, jangan dibuka. Bedakan antara aib dengan zalim. Kalau aib itu bersifat pribadi. Contoh umpamanya nih, kita punya teman doyan rokok, tapi kemana-mana cuma bawa korek doang. Itu aib namanya, jangan diomongin. Itu bersifat pribadi. Ada nggak orang begitu, Pak? Ya nggak usah disebut namanya, tutupin, itu aib gitu loh, Pak. Tapi kalau melakukan dosa, ada yang terzalimi, itu harus diumumkan. Itu bukan aib lagi, itu kezoliman. Harus diumumkan. Kenapa? Biar tidak ada korban lagi dan biar dia jerah. Kalau nggak diumumin, dia nggak ada kapok-kapoknya, Pak. Nah, ini yang perlu dibedakan, mana aib, mana kezoliman. Popularitas apa saja, baik itu popularitas masalah urusan karir, ilmu, urusan ibadah, ya, popularitas apapun itu, kalau nggak ada adabnya, nggak usah. Saya itu pernah, Pak, diundang sebagai penceramah. Penceramahnya dua. Saya penceramah kedua, beliau penceramah pertama. Umurnya lebih tua dari saya, lebih tua. Saya hormati. Saya muliakan. Namanya seorang kiai, ilmu, umur juga lebih tua. Saya muliakan. Yang akhirnya saya mencabut diri, akhirnya saya minggir, nggak jadi mendekat. Habis selesai makan tuh, Pak, makan udah kita layanin tuh. Nasi kita sendokin, segala macam. Habis makan itu piring disorogin, Pak. Masya Allah, kok begitu ya? Tadi piring selesai makan disorogin begitu. Udah saya langsung keluar. Nah, ini orang nggak bisa dihormati nih. Saya keluar, saya ngerokok di luar deh sama teman-teman yang lain. Orang begitu udah stop. Nggak bisa dihormati. Kenapa? Karena nggak ada adabnya. Nggak ada adabnya, merasa dimuliakan sehingga kadang-kadang perilakunya berlebihan. Ada orang merasa dimuliakan, tahu-tahu ngomong, jam tangan cakep tuh, coba lihat, terus dipakai, kata dia, buat gua biar berkah. Apa-apaan itu? Itu terjadi, Pak, terjadi. Yang model begitu tuh udah nggak usah, mentang-mentang populer ya, udah seakan-akan dia itu orang yang ahli memberikan berkah. Nah, jamaah dikituin ya nggak berkutik, Pak. Masa direbut jamnya, udah diomongin begitu kan, yang berkutik. Apalagi ada kata-kata biar berkah. Untungnya saya nggak pernah minta jam tangan Bapak. Rokok saya bawa sendiri, Pak. Dikasih ya, terima, nggak dikasih ya, ya nggak apa-apa. Saya bawa rokok, ini sudah rokok, Pak. Tujuannya apa? Biar saya nggak minta-minta mau jamaah gitu loh, malu-maluin. Dah, lanjut. Walas sururu, selanjutnya. Walas sururu bighairi amanin. Walas sururu, tidak dianggap baik dan tidak akan membawa kebaikan. As-surur, kebahagiaan. Bighairi amanin, tanpa ditunjang dengan keamanan. Nggak ada baik-baiknya, Pak. Nih Bapak tiba-tiba dapat hadiah 1 unit mobil Grace. Seneng nggak, Pak? Seneng nggak? Tapi Bapak nggak punya tempat parkir. Parkirnya di pinggir jalan. Nggak ada keamanan. Bisa tidur nggak, Pak?
Bisa tidur nggak? Pak. Jadi kebahagiaan yang nggak ditunjang dengan keamanan itu nggak membawa kebaikan, malah bikin stres. Saya waktu pertama kali dikasih sendal, bandrolnya belum dilepas, masih lupa lepas orangnya mungkin. Bandrol sendal itu 999. Itu saya stres Pak, makanya Pak. Begitu masuk masjid tuh pikiran saya ngelamun mulu, itu sendal aman apa ya. Waduh. Bahagia dapat sendal bagus tapi stres. Kenapa? Nggak ada keamanan. Begitu bawa sendal jepit, nyaman banget ini hati Pak. Bodoh amat. Jadi artinya kebahagiaan dan keamanan itu harus dua hal yang harus ada. Maka ketika Bapak mendapatkan kebahagiaan yang ditunjang dengan keamanan, siap-siap jadi stres. Sama, Bu, punya suami ganteng, seneng nggak? Bu, seneng nggak? Tapi kalau nggak ada yang ngamanin, stres Bu. Melang mulu. Ini Ustadz Hasbullah, jam segini kok belum pulang. Melang. Punya suami ganteng, seneng. Tapi kalau nggak ada keamanannya, stres. Jadi istrinya tuh stres. Mampir kemana? Jangan mampir ke janda. Stres. Contoh. Sama Pak, Bapak punya istri cantik. Seneng apa sedih? Seneng Pak. Tapi kalau nggak aman, stres Pak. Bapak berangkat kerja yang melang. Kira-kira istri gua lagi ngapain ya di rumah? Apalagi Bapak punya tetangga rada-rada genit tuh. Waduh, tambah stres Pak. Artinya, mana yang harus didahulukan? Kebahagiaan dulu apa keamanan dulu? Keamanan didahulukan Pak. Nanti kebahagiaan itu nyusul gitu loh Pak. Kalau orang sudah merasa aman, kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau bahagia dulu, aman gak ada, stres iya Pak, melang mulu. Nah, disinilah ketika kita mendapatkan nikmat, Pak, mendapatkan nikmat, maka tambahkan, semoga nikmat ini menenangkan hati kita. Sebab kalau enggak, stres Pak, enggak ada tenang-tenangnya. Dan itu banyak terjadi kasus itu. Semoga Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.